Ini tip buat kamu ya, Neng. Ah ya, makasih. Sama-sama. Denny. Sayang, kok kamu pergi gitu aja sih? Muka kamu kenapa cemberut? Sayang, cerita dong sama aku. Aku kan capek habis kerja, masa kamu jemput aku cemberut kayak gitu? Ya udah, oke, yuk. Ayo kita pulang. Sayang, kita kok berhenti di sini sih? Aku mau ngomong sama kamu. Penting banget. Ngomongin soal apa sih? Kok serius banget? Hubungan kita. Maksud kamu? Aku mau hubungan kita selesai. Selesai. Benny, bukannya kamu bilang sama aku kalau kamu mau ngelamar aku? Setelah aku pikir-pikir, aku nggak bisa. Benny, salah aku apa, Ben? Kamu bilang sama aku salah aku apa? Aku bisa perbaikin itu semua. Aku nggak siap punya istri kayak kamu. Cewek karaoke yang kerjanya nemenin laki-laki hidung belang nyanyi-nyanyi. Benny, dari awal kamu udah tahu apa pekerjaan aku kan? Dan aku janji sama kamu, kalau kita nikah aku nggak akan kok kerja ini lagi. Bukan cuman itu, Nila. Pikir yang jauh dong. Pikirin kalau kita nanti punya anak. Apa kata dia? Ibunya bekas cewek karaoke. Orang-orang juga ngomong apa nanti? Dosa apa aku, Ben? Apa karena pekerjaan aku di malam hari? Dan aku suka nemenin laki-laki hidung belang seperti kamu? Sekotor itu aku di mata kamu. Kamu gak pernah ngaca apa? Seperti apa diri kamu? Sorry, aku tahu ini bakal nyakitin buat kamu. Tapi pokoknya aku nggak bisa. Ayo kita pulang. Aku antar kamu untuk terakhir kalinya. Benny, kamu benar-benar jahat, Ben. Kamu manusia terjahat yang pernah aku kenal. Laki-laki gak tahu diri, gak punya perasaan. Jahat kamu, Ben. Apa memang aku ini perempuan kotor? Perempuan yang gak layak mendapatkan cinta sejati. Lebih baik aku mati. Percuma aku hidup kalau semua orang menganggap aku kotor. Lebih baik aku mati. Jangan loncat! Ayo turun! Lepasin aku, lepas! Kamu pasti nyesel kalau bunuh diri! Ayo turun! Gak ada gunanya aku hidup, lepasin! Istighfar! Sebut nama Allah! Ayo turun! Lepas! Kalau nyelesain masalah bukan bunuh diri caranya! Ayo turun sekarang! Lepas! Ya Allah! Ya Allah, gimana ini? Tolong! Tolong!
Saya di rumah sakit mana ini? Oh, di Rumah Sakit Harapan, Mas. Siapa yang bawa saya ke sini? Saya nggak lihat langsung, Mas. Tapi katanya semalam Mas jatuh dari ketinggian. Terus dibawa ke sini sama perempuan cantik. Kamu nyelesain masalah bukan bunuh diri caranya. Kalau gitu saya permisi ya, Mas. Oh iya, makasih Sus. Dompet gue kemana ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh iya, aku mau balikin dompet kamu nih. Ketinggalan semalam. Makasih ya. Oh ya, kebetulan banget kamu kesini. Aku mau minta tolong. Minta tolong apa? Kamu lihat kan di sana? Nah, mereka itu orang tua aku. Kamu mau ya pura-pura jadi pacar aku? Karena aku mau dijodohin sama orang tua aku. Dan aku nggak mungkin nikah sama orang yang nggak aku kenal. Sorry, aku nggak bisa. Aduh, tolong banget. Ya kali ini aja. Ya, cuma sekali aja. Karena aku nggak mungkin nikah sama orang yang aku nggak kenal. Please banget. Ya. Pak, Bu. Kenalin Pak, Bu. Ini pacar aku. Ini pacar kamu. Kamu punya rok yang lebih tinggi dari yang ini? Kamu tuh belajar tata krama dulu, baru kamu deketin anak saya. Makasih ya. Omongan orang tua kamu nggak enak banget. Nyakitin aku. Izan, kamu bisa nggak cari pacar yang bisa bikin bangga orang tua kamu? Maksud Bapak apa sih? Loh, kok malah nanya? Perempuan model kayak gitu yang kamu pacarin? Lihat dong dandannya dia. Bikin malu aja. San, menilai perempuan itu dengan cara berpakaiannya. Itu perempuan kamu, itu perempuan nggak bener. Masa pakai rok setinggi itu? Bu, Pak, banyak kok orang yang pakai baju itu rapi, sopan, masuk penjara juga gara-gara korupsi. Ngomongmu tuh ngelantur. Bapak sudah punya calon buat kamu. Anak dari teman lama Bapak. Pak, pokoknya aku nggak mau dijodohin. Aku cuma mau menikah sama pacar aku. Enggak. Bu, tolong. Tolong kamu cari tahu siapa pacar si Ihsan. Karena Bapak tidak ingin dia menikah dengan perempuan yang nggak benar. Itu dia kan Bu orangnya. Dia itu memang kos di sini Bu. Kos-kosan ini isinya semua perempuan malam Bu. Dia kerjanya di tempat karaokean. Pasti jadi perempuan yang nggak benar tuh Bu. Astagfirullahaladzim. Jadi anak saya si Ihsan pacaran sama perempuan malam. Aduh, amit-amit cabang bayi. Ya Allah, ibu-ibu tolong ya, jangan bilang siapa-siapa kalau anak saya itu pacaran sama perempuan malam. Nama baik keluarga saya bisa tercemar. Aduh, dan jabatan suami saya sebagai lurah bisa terancam. Naik, aku anterin sekalian. Nggak usah, Jeff, makasih. Aku naik taksi aja. Aku duluan ya.
Belagu banget nih orang. Ntar gue dukunin baru tau rasa nih orang. Bangun nggak? Bangun nggak? Bangun. Kamu tahu nggak apa yang kamu lakukan ini mencemarkan nama baik Bapak. Bapak ini lurah, Ihsan, lurah. Lah kamu ini harus menjaga nama baik Bapak sebagai lurah. Ini ada apa sih? Ada apa? Bapak, kalau ibumu ini ngertos. Kalau kamu ini punya pacar, perempuannya kayak apa? Ngerti nggak? Emangnya dia siapa? Dia itu perempuan malam. Ibu jangan sembarangan nuduh. Ibu udah lihat sendiri. Ya. Ibu tadi cek di kosan yang di kampung sebelah. Ternyata dia itu perempuan karaoke. Pasti kerjaannya tuh nemenin laki-laki ndak bener. Pokoknya sampai kapanpun bapak sama ibu ndak akan ngerestui kalian menikah. Kalau sampai kamu menikah sama dia, kamu boleh tinggalkan rumah ini selama-lamanya. Ya, Perempuan malam. Iya, tunggu. Siapa sih? Dengar ya, saya kesini cuma mau peringatin kamu. Mulai sekarang kamu itu harus jauhin Ihsan anak saya. Karena kamu tuh ndak pantas. Kamu cuma perempuan malam, perempuan karaoke, perempuan tak terhormat. Tapi saya sebenarnya... Udah. Asal kamu tahu ya, si Ihsan itu sebenarnya sudah mau dinikahkan sama perempuan pilihan bapaknya. Dan perempuan itu jelas lebih cantik, lebih terhormat, dan lebih baik daripada kamu. Permisi. Ini semua gara-gara Ihsan. Aku harus nemuin dia. Ihsan! Ihsan, keluar, aku mau ngomong. Ihsan! Ihsan, ini penting. Ihsan! Ihsan, keluar, aku pengen ngomong. Ya Allah. Itu cewek ngapain kesini? Ini gawat nih kalau ibu sampai tahu. Kesini. Sini. Ada apa sih? Tolong ya kamu bilangin sama orang tua kamu. Terutama sama ibu kamu kalau kita benar-benar nggak pacaran. Maksudnya apa sih? Barusan ibu kamu datang ke kosan aku. Dia marah-marahin aku. Dia suruh untuk aku jauhin kamu karena dia pikir kita beneran pacaran. Dan yang lebih menyakitkan lagi, dia ngerendahin aku, Ihsan. Cuma karena aku perempuan malam. Aku emang kerja di tempat karaoke. Tapi aku nggak seburuk kayak ibu kamu kira. Ya aku tahu aku betul-betul minta maaf. Aku nggak kepikir kalau hal ini bisa terjadi. Pokoknya aku nggak mau tahu ya. Tolong kamu urus jangan sampai ibu kamu datang ke kosan aku lagi untuk marah-marahin aku lagi. Iya, aku janji. Aku janji hal itu nggak akan terjadi. Aku minta maaf. Dan untuk kamu, nggak usah kamu nemuin aku. Dan kita nggak ada hubungan apa-apa, Ihsan. Tunggu, sama. Aku belum tahu nama kamu siapa. Nggak penting untuk kamu tahu nama aku. Dan suka merangkap pemain, sutradara PYD. Bapak! Iya, Bu. Pak! Ada apa sih, Bu? Ada apa? Bapak lagi sibuk. Aduh, ini benar-benar gawat, Pak. Kita harus berbuat sesuatu, Pak. Ada apa lagi? Tuh, pacarnya si Ihsan itu benar-benar kelewatan. Dasar perempuan malam nggak tahu diri. Pokoknya sebelum kita terlambat, kita harus buru-buru nikahin si Ihsan, Pak. Kalau enggak, kita nyesel. Yang ada ntar si Ihsan benar-benar nikahin itu perempuan lagi, Pak. Sekarang mendingan Bapak telepon teman Bapak yang di kampung itu. Suruh teman Bapak bawa anak perempuannya ke sini. Kita tunangin. Kalau perlu, Pak, kita nikahkan segera, Pak. Iya, tapi teman Bapak itu kan... Aduh, udah nggak ada waktu lagi, Pak. Udah nggak ada waktu lagi. Cepet, Bapak telepon. Gimana sih jadi lurah nggak tegas banget? Ya, tegasan Ibu kan. Harus tenang. Tenang. Kan lu Buruan. Iya, sabar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Ini saya. Suami saya lagi sakit. Oh, begitu ya? Ya sudah, nggak apa-apa. Biar saya bicara sama Bu Hasanah saja. Begini loh, Bu. Saya dan istri saya ini kan sudah nggak kuat, Bu. Ingin mulung mantu.
Jadi kapan kira-kira ibu bisa mengajak putri ibu yang dijodohkan dengan anak saya ini pergi ke Jakarta supaya bisa berkenalan dengan anak saya? Kalau bisa nih Bu, secepatnya Bu. Ibu dan Bapak bisa pergi ke Jakarta beserta putriku. Kira-kira kapan bisanya ke Jakarta? Maaf Pak, Bapak harus banyak istirahat, jadi nggak mungkin ke Jakarta. Bapak lagi sakit. Oh. Ya sudah, kalau begitu gampang. Tinggal buasana saja dengan putri ibu yang pergi ke Jakarta. Biar langsung diperkenalkan dengan anak saya. Maaf, sekali lagi saya minta maaf Bu. Bukan apa-apa Bu. Habis anak saya ini udah segera pingin kenalan sama putri ibu. Karena kalau semuanya sudah oke, sudah cocok, sudah pas, pernikahan langsung bisa dilakukan. Kira-kira kapan saya bawa anak saya ke Jakarta ya Pak? Ya lebih cepat lebih baik Bu. Bagaimana kalau besok Bu? Ya, insya Allah ya Pak. Nanti saya akan bicara dulu sama suami saya, ya Pak? Oh iya. Kalau begitu salam buat Bapak ya Bu ya. Semoga cepat sembuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih? Pasti Jeffrey deh. Udah dibilang juga nggak mau dianterin kerja. Masih aja ngotot. Iya, sebentar. Sebentar. Ibu? Astagfirullahaladzim. Baju kamu kok seperti ini? Bu, ini aku mau ulang tahun teman aku Bu, jadi aku pakai baju kayak gini. Iya, tapi nggak pantas kamu pakai baju seperti ini. Nggak baik, nggak sopan. Ibu nggak suka. Ibu, lagian kesini kenapa nggak bilang-bilang sih sama aku? Ya, ada yang ingin ibu bicarakan sama kamu. Tapi ya udah, ganti-ganti dulu baju kamu, ganti-ganti. Ibu nggak suka. Ganti sana, ibu nggak suka. Ganti. Astagfirullahaladzim. Aku mau dijodohin, Bu. Iya, Nisa. Bu, aku bisa kok nyari calon suami sendiri. Iya, ibu ngerti. Tapi ini permintaan bapak kamu, Nak. Permintaan terakhir bapak kamu. Maksud ibu? Bapak. Kata dokter, bapak kamu itu sakit parah. Dan hidupnya udah gak lama lagi. Dia minta sama ibu untuk segera menikahkan kamu, Nak. Sebelum bapak kamu itu meninggal. Tapi kata bapakmu, laki-laki ini dari keluarga yang baik-baik. Tapi ibu mohon sama kamu. Kamu mau ya, Nak? Dengan siapa aku harus nikah? Ibu aja juga nggak kenal. Ibu belum pernah ketemu sama laki-laki itu. Dia juga tinggal di Jakarta. Jadi besok insya Allah kita ketemu ya. Dengan calon mertuamu ya, Nak. Bener gak ini restorannya? Bener sih, Bu. Tadi kan ibu nunjukin alamatnya ke aku, iya restoran ini. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Bu Hasanah, sudah nyampe mana toh?
Saya udah di restoran Pelangi, Pak, di depan. Alhamdulillah. Sama anaknya ya? Iya, sama anak saya, Anissa. Ya sudah, Ibu masuk saja. Saya beserta keluarga sudah menunggu di dalam. Di meja nomor 18. Iya. Makasih, Pak. Iya. Assalamualaikum. Situ, Nak. Ayo. Udah nyampe depan, bentar lagi masuk. Ya ampun, mukanya kok ditekuk. Senyum. Karena Bapak mau mengenalkan kamu sama calon istri kamu, pendamping kamu seumur hidup kamu. Ya tahu, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kamu? Pak, ini anak teman Bapak. Aku nggak mau si Isa dijodohkan sama anak teman Bapak ini. Loh. Ibu udah kenal sama anak saya? Iya, saya tahu siapa anak ibu. Anak ibu itu perempuan malam. Perempuan karaoke. Pasti kerjaannya itu nemenin laki-laki hidung belang. Mungkin lebih dari itu, Bu. Ibu jangan ngomong kayak gitu dong, Bu. Hasan, udah. Kamu ndak perlu belain dia. Ibu tahu siapa perempuan ini. Pasti dia kerjaan di booking sama laki-laki. Anissa, bener yang dikatakan ibu ini, kamu kerja jadi perempuan malam? Bu, namanya bukan Anissa, tapi Nila. Bener Anissa, bener yang dikatakan ibu ini. Kamu jadi perempuan malam, kerja di tempat karaoke. Jawab ibu. Astagfirullahaladzim. Ibu kecewa sama kamu. Bu, permisi. Ibu. Ihsan dulu, Ibu tunggu. Bu, aku minta maaf sama ibu kalau aku udah nyakitin hati ibu, Bu. Kenapa kamu jadi perempuan malam? Kenapa kamu melakukan hal itu? Ibu malu. Bu, aku terpaksa, Bu. Terpaksa kata kamu? Bu, waktu aku tahu Bapak sakit keras, Bapak sakit leukemia, dan harus cuci darah 2 minggu sekali. Aku janji, Bu, sama diri aku sendiri. Aku harus nyembuhin Bapak. Walaupun biayanya sangat mahal, Bu. Aku harus mendapatkan pekerjaan yang gajinya sangat besar. Sampai-sampai aku ngambil pekerjaan untuk menjadi pemandu karaoke, Bu. Astagfirullahaladzim. Karena aku pikir pekerjaan itu bisa menghasilkan gaji yang besar, uang yang banyak, dan aku bisa nyembuhin Bapak, Bu. Insya Allah. Tapi kenapa sempit sekali pemikiran kamu, Nisa? Kamu bekerja, tapi mengorbankan harga diri kamu. Ibu gak setuju, ibu gak ridho. Kamu boleh membantu menyembuhkan Bapak, tapi dengan cara diridhoi oleh Allah. Kalau ini ibu benar-benar gak ridho, ibu kecewa. Bu, sampai saat ini aku masih bisa menjaga harga diri aku, Bu. Aku masih bisa menjaga kehormatan aku. Aku gak pernah melakukan apa yang tidak boleh dilakukan, Bu, demi Allah. Tapi ibu tetap gak rela. Kamu kerja di tempat karaoke itu ibu gak rela. Jadi perempuan malam, temani om-om. Ibu sama sekali gak rela. Bu, aku janji sama ibu, mulai hari ini aku akan berhenti dari pekerjaanku. Aku gak akan jadi perempuan malam lagi, Bu. Janji. Janji kamu sama ibu. Kamu harus janji sama ibu ya, Nak. Sekarang kamu harus pulang. Jakarta ini gak baik buat kamu.
kamu pulang aja di kampung temenin ibu. Ya. Sana, kami semua turut berduka cita. Pak Jakil sudah tiada, Bu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak! 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 Kenapa pergi secepat ini ya, Nisa? Padahal kan kamu pulang mau ketemu sama Bapak. Bapak nggak boleh pergi, Bu. Bapak nggak boleh tinggalin kita. Bapak, Nisa kangen sama Bapak. Ya Allah, apakah ini karena aku jadi pemandu karaoke? Ya Allah, apakah semua gara-gara aku jadi perempuan malam sehingga Bapak meninggal? Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang benar ya Allah, jalan yang lurus, jalan yang Kau ridhoi. Amin ya Allah. Halo. Mila, lo mau nipu gue? Maksud Mami apa? Lo itu udah 3 hari nggak nongol di Mawar Karaoke. Udah gitu gue samperin ke kosan lo, nya udah nggak ada. Hah? Lo mau kabur dari gue? Maaf, saya lagi pulang kampung. Bapak saya meninggal. Iya, terserah lo deh. Lo kapan balik lagi ke Jakarta, hah? Saya nggak akan balik lagi. Saya mau tinggal di kampung aja. What? Apa kabar utang lo yang 62 juta rupiah itu ke gue? Hah? Lo boleh aja ninggalin kota Jakarta ini. Tapi satu hal, lo harus lunasin utang lo yang banyak itu ke gue. Iya, Mami. Satu lagi, lo harus ingat bahwa kalau besok lo nggak nongol juga di Mawar Karaoke, gue bakal tuntut lo lewat jalur hukum. Ingat ya, lo udah tanda tangan di atas materai perjanjian gue sama lo. Lo kata di sini nggak butuh duit, deh. Ayo dandan yang cantik ya, Mak ya. Ya Allah, gimana aku harus lunasin utang aku? Tapi aku juga nggak mau sampai masalah ini dibawa ke jalur hukum. Jadi kamu mau balik lagi ke Jakarta? Iya, Bu. Kebetulan aku ada panggilan untuk kerja. Ya, kesempatan kerja kan gak datang lagi, Bu. Kalau aku nggak ambil, bisa-bisa hilang. Ibu tahu kan nyari kerja itu susah. Udah, jangan balik lagi ke Jakarta. Udah di sini aja temenin ibu ya. Bu, aku kerja apa di kampung? Kita kan butuh uang untuk biaya hidup. Kita kan gak punya apa-apa, Bu. Tapi ibu takut, Nak. Kalau kamu balik lagi ke Jakarta, kamu kerja di apa tuh namanya karaoke. Jadi perempuan malam. Astagfirullahaladzim, ibu nggak rela. Ya, jangan ya, Nak ya. Iya, Ibu tenang aja ya. Aku kan udah janji sama Ibu. Aku nggak akan kerja itu lagi. Janji ya sama ibu ya. Jaga diri kamu baik-baik ya, Nak. Ya, cium tangan ibu. Janji ya.
Aduh, Nila, kamu tuh kemana aja sih? Aku telepon-teleponin nggak pernah diangkat. Aduh, kamu. Ya, aku kan habis pulang kampung. Kamu sih pulang kampung nggak bilang-bilang. Jadi tempat kamu nih, kos-kosannya ditempatin sama orang. Tapi tenang aja, aku bisa bantuin kamu cari kos-kosan yang baru. Yuk, aku boncengin naik. Ya udah deh. Sini. Di sini kos-kosannya gimana? Bagus, aku suka kok. Ya udah, biar kopernya aku aja yang bawa. Kamu nggak usah masuk ya? Enggak apa-apa. Biar aku yang bawain aja. Nggak usah, Jeff. Nggak usah. Makasih ya udah bantuin aku cariin kosan. Jeff, kamu ngapain sih masuk segala? Kan aku udah bilang kamu nggak usah masuk. Aku cuma mau mastiin aja kalau kamu tuh nyaman di sini dan suka dengan kos-kosan ini, gitu aja. Iya, aku suka kok, kosannya bagus. Jadi lebih baik kamu keluar sekarang ya. Kamu keluar. Jeff, nggak enak dilihat sama orang, Jeff. Gak kan ada orang yang lihat juga kok. Jadi ya udah, santai aja. Dan iya, oke, aku keluar. Tapi sebelumnya, Nil, aku... Kamu tuh apaan sih? Ini lepasin nggak? Jeff, lepasin nggak? Kamu jangan macem-macem ya sama aku ya. Lepasin. Nil, dengerin aku dulu. Aku gak macem-macem. Ya kamu lepasin. Hargain perasaan aku juga dong, Nil. Jeff, lepasin. Lepasin nggak? Kalau nggak aku bakal teriak. Kamu teriak aja juga gak ada orang yang lihat kok. Lepasin. Ya, Nil. Astagfirullahaladzim, orang baru, Mat. Udah berani macem-macem kamu kita, Mat. Nih, yang begini nih, kagak bisa didiemin. Bakalan Cina ini. Bakalan kotor, kamu bukannya bakalan Cina, emang udah bercina dia. Harusnya kita lapor sama orang-orang kampung aja, biar diarak deh. Ya udah buruan, tanggungan. Ayo. Lepasin aku. Lepasin, Jeff. Jeff, aku bakal teriak. Jeff. Masya Allah, bikin malu aja. Wah, Pak Lurah, bukan bikin malu aja, Pak Lurah. Tapi udah merusak kampung kita, jadi kotor. Betul, Pak Lurah, betul. Sekarang mereka di mana? Mereka semua ada di balai desa. Sekarang kalian pergi dulu, nanti aku nyusul. Baik, Pak. Ada orang Cina di kampung kita dan sekarang mereka di balai desa. Aku mau pergi ke sana, aku mau hukum mereka. Ya ampun, ya Pak, hukum seberat-beratnya Pak. Malu-maluin aja tau gak? Aku pergi dulu. Udah cukup, diam semuanya. Main bakar-bakar aja kayak orang barbar. Kita ini punya etika, punya aturan. Udah diam semuanya. Dia yang berzina di kampung kita, Pak Lurah. Betul. Lah iya, diam dulu semuanya. Loh, kok kamu biang keroknya ya? Jadi Pak Lurah kenal sama perempuan ini? Lah ya kenal. Dia ini perempuan malam yang kerja di karaoke, yang tugasnya menemani laki-laki hidung belang. Sudah, diam dulu. Karena mereka telah berzina di kampung kita harus membersihkan kampung ini. Maka satu caranya adalah nikahkan mereka. Setuju? Setuju. Beneran, Pak. Demi Allah, saya nggak ngelakuin apa-apa. Kamu benar nggak ada hubungan sama dia? Sebenarnya dia ini pacar saya. Jadi saya nggak mungkin ngelakuin satu hubungan kalau saya tuh nggak dekat sama dia. Jadi ya karena dia pacar saya, ya makanya kita berduaan. Dan untuk itu saya rela dan saya ikhlas untuk dihukum apa aja. Dan ya pacar saya juga mungkin seperti itu ya. Enggak, Pak, tolong jangan dengerin dia, Pak. Saya nggak ada hubungan apa-apa sama dia dan dia bukan pacar saya. Saya nggak pernah ngelakuin apa-apa sama dia, Pak. Demi Allah, Pak, demi Allah. Biar saya jelaskan. Perempuan ini namanya Nila. Dia pacar saya. Pacar yang tidak disetujui oleh orang tua saya. Dan laki-laki ini
Dari dulu dia memang suka sama Nila. Tapi pacar saya, Nila, dia sama sekali tidak suka dengan laki-laki. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi kita untuk menghakimi Nila. Karena ini jelas-jelas cuma fitnah. Fitnah yang dibuat oleh laki-laki ini. Oh, fitnah. Jangan pingin jadi pahlawan kesiangan kamu. Udah tinggalin aja, tinggalin, jangan ikut campur. Pak, sekarang jabatan Bapak sebagai lurah itu sedang diuji, Pak. Dan Bapak tidak boleh mencampur adukan tugas Bapak sebagai lurah dengan urusan pribadi. Bapak nggak perlu menjaga image, Pak. Supaya Bapak kepilih lagi untuk tahun depan. Nggak perlu. Kenapa kamu harus ngakuin aku sebagai pacar kamu? Karena aku beneran pengen kamu jadi pacar aku. Kamu nggak usah bercanda. Aku serius. Dari pertama kali aku ketemu sama kamu, waktu kamu mau bunuh diri di jembatan itu, jujur aku suka sama kamu. Kamu tahu kan, Iksan? Aku cuma perempuan malam. Aku kotor. Hanya Allah yang tahu nih, Pak. Kotor atau tidaknya kita di mananya. Pasti aku sangat kotor di mata Allah. Allah itu maha mengetahui apa isi hati kita. Kamu gak seburuk yang mereka sangka kok, enggak. Aku tahu kamu melakukan ini semua itu karena terpaksa. Kamu ingin bantu bapak kamu. Kamu ingin bapak kamu sembuh. Kamu ingin bantu biaya pengobatan bapak kamu, kan? Dan kamu juga bisa menjaga kehormatan kamu. Kamu bisa menjaga apa yang seharusnya memang kamu jaga. Kamu tahu dari mana, Iksan? Aku juga tahu kok. Kalau kamu udah berhenti kerja di tempat karaoke itu. Ya makanya aku kaget banget. Tiba-tiba kamu muncul. Ya karena setahu aku, kamu udah tinggal kampung. Halo? Iya, di jalan ini. Iya. Sekarang? Ya udah. Ya aku pulang sekarang. Pasti bapak atau ibu kamu ya. Mereka benar, Iksan. Kamu harus jauhin aku. Nila, nggak ada alasan. Nggak ada alasan aku harus ngejauhin kamu, nggak ada. Alasannya karena aku kotor, Iksan. Nila, aku nggak suka kamu ngomong kayak gini. Kamu mau aku antar pulang dulu? Nggak usah, makasih. Aku masih mau di sini kok. Ya udah kalau gitu aku duluan ya. Assalamualaikum. Pasti Iksan lupa di handphonenya. Bapak dan Ibu sekarang sudah punya calon lain buat kamu. Masya Allah, Pak. Masih aja sibuk masalah perjodohan. Udahlah. San, pokoknya sampai kapanpun bapak sama ibu tuh nggak akan pernah merestui kamu menikah dengan perempuan malam itu.
Nah, satu-satu cara supaya kamu bisa lupain perempuan malam itu, kamu harus segera menikah dengan perempuan lain. Iya, dan besok kamu selamat sih Risma. Risma? Siapa lagi sih? Ini siapa lagi yang mau dijodohin sama aku? Loh, Risma itu anaknya Pak Haji Somad yang tinggal di kampung Duku. Bapak sudah datang ketemu mereka. Udah bicara panjang lebar. Udah utarakan semua keinginan Bapak. Dan alhamdulillah, Pak Haji Somad setuju untuk menikahkan kamu dengan putrinya. Duduk! Sekarang kamu dengar baik-baik Bapak. Kamu ini satu-satunya anak Bapak. Penerus keluarga kita. Jadi kamu harus hati-hati mencari calon istri buat kamu. Dan ingat, Bapak akan marah besar kalau kamu masih berhubungan sama perempuan malam ini. Nila, ya ampun Nila, kira kamu datang juga Nila. Lo aku turut berduka cita ya. Ya ampun, turut berduka cita ya Nila. Iya, makasih ya. Gue juga turut ucapin berduka cita ya. Sekarang cus, ganti baju yang seksi, jangan yang kayak gini. Pak Kus udah booking lo tuh, bentar lagi dia nyampe, cepat. Ingat, utang lo 62 juta, bukan 62 ribu. Cepet. Gak ada senyumnya. Ya Allah, hamba percaya jodoh itu ada di tangan Engkau ya Allah. Tapi apabila hamba boleh memilih, berikanlah hamba jodoh yang betul-betul hamba cintai. Bukan jodoh pilihan orang tua hamba yang sama sekali hamba tidak tahu, yang sama sekali hamba tidak mengenalinya ya Allah. Kabulkanlah doa hamba ini ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Karena aku beneran pengen kamu jadi pacar aku. Kamu nggak usah bercanda. Aku serius. Dari pertama kali aku ketemu sama kamu, waktu kamu mau bunuh diri di jembatan itu, jujur aku suka sama kamu. Kamu terlalu baik buat aku, Iksan. Aku nggak pantas buat kamu. Lama banget sih dandannya. Lagian kenapa sih Bu harus langsung lamaran? Kenapa nggak perkenalan dulu? Buru-buru banget. Nggak perlu kenalan, toh ujung-ujungnya juga langsung menikah kok. Kok Ibu yakin banget? Emangnya aku bakalan langsung suka gitu sama cewek yang mau Ibu jodohin ke aku? Kamu pasti suka. Suka. Ibu sih gampang ngomong begitu. Aku yang jalanin, aku yang mau dinikahin. Bu! Bu! Ihsan! Ayo kita berangkat! Tuh, bapakmu udah manggil. Ayo buruan. Aduh, belum pakai sepatu. Udah, pakai sepatu di depan aja. Iya. Iksan. Nila? Ngapain kamu pakai datang sini? Kamu nggak tahu hari ini Ihsan itu ada lamaran. Nggak tahu, malu banget sih. Nila, kamu kesini kenapa nggak kasih tahu aku dulu?
Aku kesini cuma mau balikin handphone kamu. Semalam ketinggalan di taman. Permisi. Nina, tunggu. Aku bisa jelasin sama kamu. Biar aku jelasin. Maaf ya Iksan. Maaf kalau aku udah ganggu acara lamaran kamu. Nila. Mau kemana? Kok jadi gara-gara? Ingat, hari ini adalah hari lamaran kamu. Jangan kamu batalkan lamaran ini gara-gara perempuan seperti itu. Ayo ke... Aku benci sama kamu, Iksan. Kamu jahat. Kalau kamu udah mau ngelamar perempuan lain, kenapa kamu kasih aku harapan? Kamu jahat. Aku benci sama kamu. Aku benci. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum rombongan datang, saya dan Pak Somad sudah bisik-bisik. Kami membicarakan kalau seandainya anaknya Pak Haji Somad, yaitu Nak Risma, dan anak saya Ihsan, untuk segera menikah. Pak Haji Somad menyambut dengan mengatakan, Alhamdulillah. Lah, perkataan itulah yang akhirnya membuat kami memutuskan kalau bulan depan Nak Risma dan Ihsan akan naik ke pelaminan. Amin. Kamu mau kemana? Kamu marah sama aku? Udah deh, Iksan. Kamu ngapain sih pakai kesini segala? Aku nggak mau ya sampai dikira orang kalau aku merusak hubungan kamu. Hubungan apa? Kamu tuh apa-apaan sih? Gak usah deh pura-pura nggak tahu ya. Tadi pagi kamu baru aja ngelamar perempuan lain kan? Terus ngapain kamu deketin aku kayak gini lagi sekarang? Nggak, tunggu dulu. Kamu dengar dulu dong penjelasan aku. Iksan, seharusnya kita tuh nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu. Sekali ini aja kamu dengerin dulu penjelasan aku. Setelah itu terserah kamu ambil keputusan seperti apa. Tapi tolong dengerin aku dulu. Aku dipaksa menikah sama orang lain, tunangan sama orang lain. Karena orang tua aku nggak setuju hubungan aku sama kamu. Karena orang tua aku menganggap kamu itu perempuan malam. Kamu kerja di karaoke. Tapi itu karena mereka nggak tahu siapa kamu sebenarnya. Itu makanya mereka terus-terusan berusaha ngejauhin aku sama kamu. Tolong dong kamu ngertiin posisi aku. Udahlah Iksan, orang tua kamu tuh emang benar. Maksud kamu? Orang tua kamu memang harus menikahkan kamu dengan perempuan lain. Supaya kamu nggak bersanding sama aku. Karena aku cuma perempuan malam, Iksan. Nah, aku nggak suka kamu ngomong kayak gitu ya. Aku tahu kamu udah berhenti. Dan aku nggak pernah mempermasalahkan siapa kamu sebelumnya. Yang aku suka adalah kamu yang sekarang. Yang aku cintai, kamu yang sekarang. Aku sangat mencintai kamu, Mila. Dan udah siap semuanya hari ini? Mudah-mudahan rezeki ya kita hari ini ya. Polisi!
Pemirsa, sejumlah polisi semalam merazia sebuah tempat karaoke yang diduga melakukan praktek yang melanggar izin. Dari hasil razia semalam terdapat puluhan wanita-wanita cantik yang menggunakan baju-baju seksi. Berikut ini liputannya. Bu! Bu sini Bu, buruan Bu. Lihat. Bu, cepet Bu. Lihat. Tuh. Pacarnya si Ihsan digerebek polisi. Itu kan? Ihsan, kamu lihat. Lihat beritanya. Ayo lihat. Lah, beritanya kok habis? Tadi televisi memberitakan kalau perempuan malam kamu itu, pacar kamu itu, digerebek sama polisi di tempat karaoke. Nggak mungkin, Pak. Bapak pasti salah lihat. Salah lihat gimana? Jelas-jelas ibu juga lihat. Itu mukanya muka perempuan malam kamu. Aduh, malu-maluin aja tau nggak? Bu, nggak mungkin, Bu. Nggak mungkin. Nila itu udah berhenti kerja di tempat karaoke. Dan supaya Bapak sama Ibu tahu, Nila itu terpaksa kerja di sana. Karena apa? Karena bapaknya sakit leukemia. Yang 2 minggu sekali harus cuci darah. Biayanya sangat mahal, Pak. Itu kenapa Nila kerja di tempat karaoke. Tapi supaya Bapak sama Ibu tahu, Nila itu tidak seburuk yang Bapak sama Ibu sangka. Enggak. Dia bisa kok menjaga kehormatannya. Terserah kamu mau ngomong apa, terserah. Tapi sekarang sudah jelas, kalau pacar kamu itu ternyata bukan perempuan yang baik-baik. Kalau pacar kamu perempuan yang baik, nggak mungkin polisi tadi menangkap dia. Iya toh? Bikin malu aja. Kamu pergi dulu. Nila. Ihsan. Kenapa kamu bohongin aku? Bohong apa maksud kamu? Kamu bilang kamu udah berhenti kerja di tempat karaoke itu. Aku nggak pernah kok ngomong kayak gitu. Nila, aku dengar sendiri. Kamu janji sama ibu kamu kalau kamu akan berhenti kerja di tempat karaoke itu. Iya kan? Ternyata kamu pembohong ya. Sama ibu kamu sendiri aja kamu bisa bohong kayak gitu. Apalagi sama orang lain. Ihsan, aku bisa kok jelasin semuanya. Udah jelas semuanya. Nggak perlu lagi dijelasin. Kamu digerebek kan sama polisi? Iya kan? Aku nyesel dan mencintai kamu. Dan seharusnya dari awal aku udah jauhin kamu. Kamu nggak pantas untuk dicintai. Karena kamu memang perempuan malam. Aku nggak siap punya istri kayak kamu. Cewek karaoke yang kerjanya nemenin laki-laki hidung belang nyanyi-nyanyi. Kamu cuma perempuan malam, perempuan karaoke, perempuan tak terhormat. Kamu nggak pantas untuk dicintai. Karena kamu memang perempuan malam. Bunuh diri? Nila mau bunuh diri? Iya, San. Nila udah mau coba bunuh diri dan sekarang please gue butuh banget bantuan lu, please tolongin gue ya. Sekarang dia di mana? Dia sekarang di rumah sakit Persada dan yaudah lu sekarang mending ikut gue deh. Yuk.
Dia siapa? Dia ini Ihsan, dia pacarnya Nila. Oh, jadi kamu pacarnya Nila? Ihsan, sebenarnya aku khawatir banget sama Nila. Aku kasihan banget sama dia. Mungkin karena bebannya berat, dia mutusin buat bunuh diri. Beban apa ya? Loh, masih dia nggak pernah cerita sama kamu? Sebenarnya Nila mau berhenti kerja di tempat karaoke. Semenjak bapaknya meninggal, dia mutusin untuk kerja di kampung. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia terpaksa harus balik lagi ke tempat karaoke karena Mami Maya mengancam dia. Loh, kenapa diancam? Nila punya utang 62 juta sama Mami Maya. Dan Nila cuma punya 2 pilihan, lunasin utangnya atau dia tetap kerja di tempat karaoke sampai utangnya lunas. Tapi utang sebesar itu buat apa? Ya, untuk pengobatan bapaknya di kampung. Dok, Ya, Nila gimana dok? baik. Kami sudah berusaha mengeluarkan kandungan obat-obatan yang dia minum. Memang belum maksimal, tapi kami tetap berusaha untuk membersihkannya. Tapi oke kok, sekarang kondisinya udah semakin membaik. Apa boleh dijenguk dok? Boleh, boleh. Tapi jangan rame-rame. Satu orang aja ya, orang dekatnya, suaminya atau pacarnya. Silakan. Makasih. Ya. Satu orang. Kenapa kamu kesini? Aku minta maaf. Aku minta maaf. Aku udah nyakitin kamu. Harusnya aku nggak sama dengan orang lain. Seharusnya aku tidak mengatakan kalau kamu itu perempuan malam. Aku emang perempuan malam, Iksan. Jadi lebih baik kamu jauhin aku. Aku minta maaf. Aku nyesel. Kenapa kamu nggak cerita sama aku? Kalau kamu punya masalah seperti itu. Emangnya kamu siapa aku? Pacar kamu. Kamu udah punya tunangan. Jadi lebih baik kamu jauhin aku. Tolong lepasin tangan aku. Aku nggak akan lepasin tangan aku. Nila, aku sayang sama kamu. Dan kamu tahu kan aku nggak pernah mencintai tunangan aku. Nggak pernah. Dan aku nggak akan pergi dari sini sebelum kamu bilang kalau kamu juga cinta sama aku. Mulai besok kamu gak usah kerja lagi di tempat karaoke itu. Aku akan lunasin hutang kamu. Enggak, Iksan, jangan. 62 juta itu bukan uang yang sedikit, Iksan. Nila, uang itu bisa dicari. Aku gak mau ibu kamu sampai tahu kalau kamu balik lagi ke tempat itu. Iksan, sebentar ya, aku mau ngasih zakat bulanan. Zakat bulanan? Iya, soalnya aku tahu 2,5% dari penghasilan kita kan bukan milik kita, tapi milik fakir miskin atau anak yatim piatu. Jadi setiap bulan aku selalu nyisihin 2,5% itu dari penghasilan aku. Walaupun aku nggak tahu sih rezeki aku ini diridoin sama Allah apa enggak. Tapi yang jelas aku cuma mau berbuat baik kok. Yaudah, kamu ikut masuk apa nggak? Aku tunggu sini aja. Ya udah, aku masuk dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai Risma. Oh iya, aku kesini mau ngasih zakat bulanan aku. Silakan duduk. Iya.
kamar. Halo? Halo sayang, aku boleh minta tolong nggak? Tolong ambilin amplop aku ya, ada di jok belakang. Ya, terus anterin ke sini. Iya nggak apa-apa. Yaudah aku ambilin sebentar ya. Iya, makasih ya. Kamu tuh. Oh iya Nila, mumpung kamu di sini, aku kasih kamu undangan aku ya. Lah emangnya kamu mau nikah? Ya, insya Allah besok aku nikah. Risma, nama calon suami kamu Ihsan? Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Amplopnya mana sayang? Risma. Mila, dia Risma tunangan aku. Tapi kamu tahu kan, aku nggak pernah mencintai dia. Dia pilihan orang tua aku. Kamu tunggu di sini sebentar aja, biar aku selesain semuanya, ya. Risma, tunggu dulu, biar aku jelasin sama kamu. Apa yang perlu dijelasin lagi sih, Mas? Semuanya udah jelas. Nila itu pacar aku. Sebelum aku dijodohin sama kamu. Aku mencintai Nila. Aku sayang sama dia. Tapi orang tua aku nggak setuju dengan hubungan aku sama Nila. Karena orang tua aku menganggap Nila itu perempuan malam. Hanya karena Nila bekerja di tempat karaoke. Kemudian aku dijodohin sama kamu. Tapi aku udah tolak berkali-kali. Tapi orang tua aku nggak pernah mau peduli. Risma, aku betul-betul minta maaf. Tapi aku nggak mungkin memutuskan hubungan aku dengan Nila. Aku sayang sama dia. Aku tahu ini sangat menyakitkan buat kamu. Tapi demi Allah aku sama sekali nggak bermaksud buat nyakitin kamu. Iya Mas, aku ngerti. Lagi pula aku juga ikhlas kalau Mas Ihsan itu bukan diri aku. Tapi kalau Mas Ihsan nikah sama Mbak Nila, Mas Ihsan tolong jaga Mbak Nila ya. Aku tahu Mbak Nila itu orangnya baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dibatalin, Pak Haji? Iya, itu akan lebih baik. Loh, gak bisa kayak begitu. Undangan ini sudah disebar. Dan Pak Camat sudah konfirmasi kalau besok mau datang. Dan catering ini loh, catering udah dipesan 5.000. Nah artinya buat 10.000 orang yang datang. Souvenir juga sudah lengkap, Pak Haji. Semua tidak akan sia-sia. Pak Lurah masih tetap bisa melangsungkan pernikahan Ihsan. Pernikahan? Pernikahan Ihsan sama siapa? Sama Nila. Saya sudah tahu semua. Ihsan itu pacarnya Nila. Dan Ihsan sayang sekali sama Nila. Hanya Pak Usman dan Bu Diana tidak setuju. Karena Nila itu perempuan malam. Saya sudah lama mengenal Nila.
Ada yang perlu Bu Diana dan Pak Usman tahu. Anak itu berhati mulia. Selama 3 tahun, setiap bulan Nila selalu menyisihkan penghasilannya untuk zakat di yayasan saya. Sebentar Pak Haji. Penghasilan mereka itu adalah penghasilan haram. Maka apapun yang diperbuatnya adalah haram. Wallahu a'lam. Saya hanya melihat segi positifnya saja. Bahwa Nila ini ingin menjadi baik. Dan kesempatannya semakin terbuka seandainya Ihsan menikah dengan Nila. Saya sangat menyayangkan sekali seandainya Pak Usman dan Bu Diana menutup kesempatan ini. Berarti Pak Usman dan Bu Diana menutup kesempatan Nila untuk menjadi perempuan yang baik. Untuk menjadi perempuan yang benar. Untuk menjadi Nila kembali ke jalan yang benar. Saya terima nikahnya Anissa Miyawati binti Muzakir dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai. Gimana saksi? Sah. Sah. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu laka wa baraka wa juma'a ma kunna fi khair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Aku punya sesuatu buat kamu. Allah melarang bunuh diri. Kamu jangan pernah melakukan hal itu lagi ya, Anissa. Makasih ya Iksan.